Oke, sekarang balik lagi di Metalx Part 2. Sekarang sudah waktunya segmen mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama Abi, karena dia sekarang bisa curhat tentang tekanan yang dia hadapin ya, sepeninggalan bokap ya, Bi. Gue kan sering banget ngeliat Instagram lu gitu. Lu suka bales-balesin komen yang menghujat lu lah ya. Yeah. Tapi lu balesinnya emang dengan gaya lu banget sih, lu nggak terlalu marah tapi dengan Lebih apa ya? Gue lebih nyindir. iya. Jadi gue nggak marah, gue nyindir aja. Itu lu yang paling lu inget deh, hujatan netizen paling lu inget sampai sekarang tuh. Bahkan kayaknya kalau malam-malam lu mau tidur sering lu inget, ada nggak? Ada satu Apaan tuh? ngomong gini, ganteng sih, tapi hatinya jelek. Wanji. Wah, lo bisa nilai sendiri kan? Wanji. Lo bisa nilai sendiri kan? Iya, parah. Itu dia. Itu masih itu suka bikin lu kepikiran ya? Iya, karena itu yang paling parah sejauh ini. So far itu yang paling parah. Lo begini, hati men. Dia ngehujat hati, dia ngekritik hati, padahal dia nggak tahu hati gue kayak gimana. Yang tahu gue sama Allah doang. Nyokap gue pun nggak tahu hati gue kayak gimana. Tapi sejauh yang gue tahu, lo baik sih orangnya. Maksud gue ya seperti anak muda pada umumnya, sama seperti kalian-kalian aja, cuma karena dia artis aja udah jadi banyak yang komentarin. Terus lo pasti sering dibanding-bandingin lah sama almarhum dengan ya lo pakai tadi yang kayak tadi bahas lah, baju celana robek-robek, terus dengan cat rambut, ngerokok, sama yang paling baru yang kemarin ya, foto di Instagram ya yang sama cewek lo. Yang banyak ditanyain sama orang. Yeah. Terus lo perasaan lo gimana begitu tahu hujatan tuh kayaknya ngalir terus? Gue respon gue cuma 2 kata, peduli anjing. Nggak peduli gue. Ya terserah lu mau ngomong apa, yang ngejalanin diri gue. Yang penting arah gue tuh tetap sama Allah, tetap sama Nabi Muhammad, tetap sama agama gue. Gitu. Meskipun emang gue banyak misalnya gue banyak melencengnya dari agama, cuman ya udah ini gue. Semua orang berbuat salah lah. Iya. Wajar lah. Cuma ada yang orang salahnya ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Iya. Dan gue orangnya cenderung lebih apa adanya di sosial media. Gue nggak suka orang yang bermuka dua di sosial media. Wah, di sosial media dia kelihatan alim segala macam gini-gini, padahal aslinya gini. Wah, gue malah nggak suka kayak gitu. Gue malah lebih apa adanya. Jadi terserah lu mau orang hujat apa, karena mikir gue, kalau misalnya gue bermuka dua, gue di sosial media gue bikin image gue baik, pas orang-orang tahu ternyata image gue kayak gini, hancur men. Gue mending dari apa adanya aja, dari sekarang aja lu pada hujat gue segala macam, cuman lu tahu gue kayak gimana. Daripada yang kayak gue bilang tadi malah lebih parah men terujungnya. Gue sendiri aja ya, gue yang bukan lu gitu, gue yang bukan gue yang dihujat aja, kadang bacanya tuh kayaknya kesel aja gitu, karena di satu sisi ya gue paham lah dengan posisi lo, dengan bahasanya dengan gen lo ya, lo turunan siapa tapi dengan umur lo yang masih segininya gitu, tuh gue kesel baca, gue kesel banget, kayak ya lu nggak tahu ini orang gimana aslinya. Terus lu nanggepinnya tuh ya sekarang kayaknya sih udah mulai jarang ya balas-balas. Udah mulai jarang. Itu karena dulu diomelin sama Umi lo apa gimana? Ya diomelin sih. Nyokap gue emang bilang kalau kayak gitu emang gak usah ditanggepin. Ya mikirnya lihat aja deh orang-orang terdahulu, lihat aja Nabi Muhammad dilempar apalah segala macem, dia nggak balas gitu loh. Dan itu yang pengen gue terapin sampai sekarang. Oke, terus tapi yang mau gue tanya adalah, lo pernah ada atau nggak sekarang punya niat nggak buat terusin bokap sebagai ustadz pendakwah gitu? Ada, gue emang ada niat. Jadi gue dari kemarin tuh sempat di interview kan, lagi wawancara segala macem. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bilang bakal nerusin almarhum gue gini-gini. Gue nekanin gue bakal nerusin, cuman ada waktunya. Lu tunggu aja waktunya. Atau mungkin lo meneruskan tapi dengan cara lo kali ya? Ya bisa jadi. Mungkin gaya almarhum sama gaya lo mungkin beda kali ya. Lo dengan sebenarnya sama sih jalannya dengan musik. Bokap nyanyi, lu juga nyanyi. Bokap motoran, main film, motoran. Nah, kayaknya juga sama aja sih kalau gue bilang ya. Dan lu juga gimana ya? Tapi dalam nanggepin netizen itu ya, lu kan pasti tekanan terus pengen cerita gitu. Lu suka cerita nggak sih tapi orangnya? Suka curhat nggak sih? Gue
Enggak, gue lebih tertutup. Gue cerita sama orang yang menurut gue nyaman. Berarti lu suka mendem orangnya? Gue lebih suka mendem. Jadi emang banyak di komen YouTube gue, di YouTube gue banyak yang komen, Abi mukanya kayak lagi banyak pikiran segala macem. Iya, that's true, bener, itu bener. Cuman ya udah. Gue sering lihat sih kayak lu kalau di wawancara aja tuh kadang ya diem doang, cuma paling kalau lagi cuma senyum dikit doang gitu. Kayak kemarin waktu gue nonton yang pas lu diwawancara sama itu channelnya, waktu lu wawancara sama itu Ashanti Aurel. Oh iya. Terus tuh gue juga kayak ngeliatnya kayak lu tuh kayak diem, kayak cuma senyum, cuma balas dikit-dikit doang gitu, jawab dikit-dikit. Itu lu emang lagi banyak banget ini ya? Banyak lah pikiran lah men. Ya lo bisa ngebayangin lah 7 tahun 2 tahun berturut-turut ditimpa musibah, bokap meninggal, kakek meninggal, gak lama rumah kebakar, dan juga gak lama itu juga 7 tahun gue harus pindah-pindah rumah. Dan baru tahun 2020 gue punya rumah tetap gitu. Ya paham lah. Iya. Ya, kita pernah waktu itu, kalau yang gue ingat ya, kita pernah cerita soal detik-detik bokap ini ya setelah kecelakaan ya, waktu malam-malam habis futsalan tuh. Yang sebenarnya ini yang gue inget ya, lo bilang bokap tuh sebenarnya masih bisa diselamatin. Itu ceritanya gimana? Ya sebenarnya banyak versi cerita sih dari teman-teman bokap. Cuman kan gue nggak tahu pasti. Yang gue tahu emang bokap itu pas jatuh. Jadi banyak yang gue tahu juga bokap jatuh, meninggal di atas motor. Udah meninggal dulu baru jatuh. Terus ada versi juga katanya jatuh mau dibawa ke rumah sakit, bokap nggak mau gitu. Jadi banyak versi, cuman ya udahlah, gue nggak tahu, wallahu alam. Ya mikirnya ya nggak usah dipikirin tentang hal itunya lah, pikirannya yang penting udah tenang aja. Soalnya waktu itu ada cerita yang gue ingat, terus sebelum bokap meninggal, bokap makan dari situ, terus apa yang ada SPG rokok itu? Iya, ada SPG rokok, dia mau masuk mau jualan rokok, cuman gak dibolehin kan sama satpamnya, disuruh keluar, cuma dipanggil sama bokap gue suruh sini, dibeli, kalau nggak salah dikasih duit 1 juta. Terus 1 juta buat mereka berdua, SPG-nya, rokoknya diambil dikasih satpam. Set lo, rokok 1 juta ya? Keren juga bokap lu. Terus aduh gue lupa tadi mau nanya apa ya? Ya itu dia men, kenapa ngasih 1 juta, karena kita nggak tahu men, itu bener-bener yang namanya amal, yang namanya apa ya, ngasih orang rezeki itu emang bener-bener wah gila men. Emang bener apa ya, income-nya tuh parah, gitu. Gue ngerasain banget, makanya gue meskipun gue sekarang jujur gue jarang sholat gitu. Oke, sholat masih tetap, cuman kadang ada suka bolong-bolong ya. Cuman tetap sedekah tuh, itu bener-bener kerasa itu, banget ininya apa kayak timbal baiknya tuh emang kerasa banget. Emang Allah mah adil, dan Allah emang bilang kan sebagian harta dari kita itu bukan punya kita, punya orang lain. Dan itu gue selalu mikir kayak ya udah nih, gue punya duit berapa nih, ambil gitu. Oke, sekarang tadi gue dibeliin kopi sama Abi nih. Mantap. Gue dibeliin kopi artis lah gue. Yo. Terus Bi, lu kan anak laki-laki tertua ya. Terus karena bokap udah nggak ada, jadi sekarang tanggung jawab tuh ada di lu semua. Tanggung jawab udah di gua. Lo apa itu salah satu juga alasan kenapa lo memutuskan buat udah gue pengen kerja aja gitu? Iya, itu dia, karena gue mikirnya nyokap gue sendiri perempuan, dan apa ya, nggak selamanya nyokap gue sehat gitu, dan harus ada backupnya. Dan gue makanya gue siap buat selesaiin sekolah gue putusin gue nggak tamat sekolah, gue siap nyari duit gitu. Gue selalu bilang nyokap kan, udahlah Umi di rumah aja berani nyari duit gitu ya. Gue selalu gitu nyokap. Karena namanya juga orang tua nggak mau ngeliat anaknya susah kan, egonya besar ya udah. Tapi ya gue bisa ngertiin juga sih alasan lo, karena ya apalagi pemikiran tentang sekolah yang lo kayak ya anggot-anggotan lah, kalau sekolah mau enggak gitu kan. Terus juga lu juga sekarang kerja sesuai dengan passion dan hobi lu. Karena gue mikirnya kalau misalnya gue terusin sekolah, kayak udah nih, gue mau gimana gitu loh ke depannya. Sedangkan gue udah punya chance, udah punya tawaran sebelum gue tamat sekolah, dan gue harus ambil itu. Gue harus ambil resikonya, karena kalau misalnya gue nggak ambil itu nggak datang lagi men. Kayak lu ngebuang-buangin emas gitu loh. Iya. Karena orang tuh kan sekolah tujuan akhirnya pada akhirnya ya karir. Iya, karir. Sekarang lu udah punya karir ya, terus sekolah juga lu mungkin mikir-mikir lagi gitu. Gue udah punya karir, gue mau ngapain lagi gitu. Terus juga kenapa gue gak mau kuliah juga mikirnya, karena orang-orang bilang kuliah, wah gue jelas nih gue nanti habis selesai kuliah gue gini, padahal belum tentu kan. Dan juga orang bilangnya, wah kuliah gue dapet channel, yang penting itu linknya di kuliah segala macem. Wah gue bilang salah juga sih, gue nongkrong pun bisa dapet link gitu. Kayak gue di Bikers gue ngapa-ngapain, cuman gue link gue banyak, kesana sini gue dapet gitu. Gue nongkrong, gue ngopi, gue santai pun dapet link gitu loh.
Tapi lu emang udah bener stop, udah nggak mau gitu? Iya. Apa lu mungkin ada kemungkinan ke depan lu bakal ngambil paket atau kuliah gitu? Ya kalau paket sih pasti lah, maksudnya buat yang penting ada pegangan ijazah segala macem. Cuman kalau misal kuliah gue enggak sih. Sebenarnya emang gue pengen kuliah jadi desain grafis, cuman ya udahlah, itu mah ntar aja kalau emang lagi berminat. Ya lu suka gambar-gambar juga soalnya. Iya. Karena gue suka apa ya, ngeliat furnitur nih, gue suka ngeliatin kursi, makanya gue kadang suka ke IKEA. Nyokap tuh lagi waktu ngebangun rumah awal gue yang bilang gini, gue seneng aja. Desain interior. Desain interior, grafis gue suka. Itu ada di salah satu shortlist di mana lu cita-cita lu pengen jadi gitu nggak? Apa cuma Enggak sih, itu emang apa ya? Seneng aja kalau gue. Tapi lumayan lebih kalau misalkan tiba-tiba ntar lu udah bahasanya lu udah aman gitu ya, lu udah mapan apa segala macem, mungkin juga ya namanya artis kan rate lu udah setara artis papan atas lah. Kalau lanjutin sekolah kuliah lumayan kan lagi musim artis masuk politik, lu nggak mau? Ngapain gila, politik mah aduh big no lah buat gue. Kan lu juga beberapa kali gue lihat tuh di Instagram lu kemarin waktu 2019 kan lu main ke rumah Kertanegara tuh. Iya. Tuh emang nggak ada motivasi gitu kepikiran suatu saat nanti? Gua kayak gitu, gue senang aja ngeliat orang-orang yang emang punya pikiran luas buat negara. Cuman gue nggak mau jadi mereka gitu. Belajar lu di situ berarti? Iya, gue belajar aja. Cuman gue nggak mau jadi mereka. Nggak ada pikiran sama sekali. Nggak ada. Gue mending posisi kayak gini lah. Gue mending bermusik, gue mending berseni, dan gue mending di jalan-jalan kayak gini baikers dakwah. Gue nggak ngapa-ngapain, cuman gue dapat manfaat gitu. Tapi banyak lebih. maksa. Ya, siapa tahu tuh kalau misalkan lu bilang ya mungkin ada kemungkinan, siapa tahu terus ini ada partai yang menelpon lu. Gak. Gitu partai-partai nggak mau gue. Tapi gue yakin sih, ntar pasti ada yang nawarin gitu kan. Asli ya, gue yakin. Nyokap gue waktu itu ditawarin nyokap gue dari wali kota Tangerang. Nggak mau nyokap gue. Oh iya, waktu itu yang waktu itu lo cerita ke gue bukan sih? Iya, ditawarin nyokap gue jadi wali kota Tangerang, cuma nyokap gue nggak mau. Padahal mainnya mungkin kalau nggak nyokap gue kali. Kan lagi musim kan di artis-artis itu. Berarti lo udah ya? Lo bakal di entertainment sampai tua? Sampai tua. Entertain, bisnis, udah ngejalanin sisa hidup gua tanpa politik. Yakin. Tapi kalau bersuara ya itu wajar lah. Tapi kayak untuk kan kalau gue kan emang sering bersuara ya soal gitu-gitu ya. Dulu juga waktu kita pembahasan kita di asrama kan karena nggak ada HP, nggak ada mainan, kita sering ngobrolin itu ya nih. Apalagi dulu di kamar kita kan, kalau kita ngumpul tuh yang diomongin ada aja kan, termasuk salah satunya itu ya. Yang kita omongin. Sebenarnya ada HP, Mat. Banyak HP sebenarnya. Butik aja nggak tahu kan. Saya nyimpen HP. Termasuk HP gua. Iya, banyak butik aja yang nemuin sebenarnya. Sebenarnya banyak, Bu. Iya, udah 2 HP gua di sini loh. Gua 3, mau apa lu? Iya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kena semua gua. Gua itu nggak dibalikin lagi. Butiknya bener emang nih. Gue juga nggak dibalikin HP gue. Iya. Yang gue bawa Nokia sama Samsung waktu itu S4 nggak dibalikin sampai sekarang. Ya udahlah. Jadi udah cita-cita lu sekarang lu merasa udah tercapai ya? Belum. Cita-cita apa lagi yang mau lu raih? Gue masih mau jadi aktor, gue masih mau jadi musisi, dan gue belum bisa bilang kalau gue aktor sama musisi karena gue masih banyak belajar. Kecuali gue bisa ngajarin orang. Berarti lu masih belum puas gitu ya? Gue masih belum puas. Dan ya emang nggak pernah boleh puas. Goals lu apa tapi? Goals lu kayak misalkan gue merasa gue udah sukses gitu. Itu pas lu udah bisa gimana? Gue nggak ngerasa gue udah sukses. Gue nggak pernah ada goals. Gue nggak bakal bisa sukses kecuali sampai gue mati. Mati gue suksesnya gue, karena gue balik ke Allah, balik ke orang tua gue yang asli. Itu udah. Emang luar biasa emang. Jadi bagi Anda semua yang ingin mengundang Abizar untuk menjadi pembicara, untuk menjadi ustadz, pendakwah, gue nggak bisa. Asli gue nggak bisa. Atau boleh hubungin saya aja ntar. Gue dari kemarin tuh gue disuruh tuh, Abi jadi pembicara gini-gini dong, event gini sama anak mahasiswa. Gue nggak bisa, gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa ngajarin apa-apa, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Bisa kali, pede aja kali. Bro, yang duduk di sana yang nonton gue malah lebih banyak pengalaman daripada gue, lebih banyak ilmunya daripada gue bukan apa-apa men. Kayak sharing gitu juga lo nggak bisa ya? Gue. Berarti lo lebih suka apa? Kayak udahlah lo plug di aktor sama musik aja gitu. Sampai waktu itu gue disuruh ngisi di sini di Baikers Dakwah, gue disuruh jadi pembicara. Gue kabur gue ke dalam, gue tidur tapi dipanggil lah, ya udahlah. Datang ngomong dan nggak tahu tiba-tiba gue ngerasa bukan gue ngomong di situ.
gue ngomongnya tentang agama. Iya. Iya men, gue ngerasa bukan gue ngomong, sampai temen-temen gue kayak anjing ujai banget. Iya makanya itu pasti gue baru mau ngomong, pasti ntar ada yang banding-bandingin, ini ujian berikutnya nih mas ini. Padahal gue nggak ngerasa, gue bener-bener nggak ngerasa itu gue yang ngomong, bukan gue. Dan gue yakin itu bukan gue yang ngomong. Karena secara ngomong gue, kalau misal lu perhatiin, gue ngomong gue terbata-bata men. Iya. Suka belibet nih mulut gue. Cuman pas hari itu bener-bener enggak sama sekali. Itu emang udah jalannya kali Bi. Ya nggak tahu lah, sampai gue ngomong kayak gini nih. Allah itu maha baik. Luar biasa. Begitu gue sampai ngomong kayak Luar gitu. biasa. Sampai gue doa segala macam, gue anjing lancar banget loh. Padahal gue kagak bisa kayak gitu, cuman nggak tahu entah mengapa. Ya mungkin memang ini pertanda Bi. Ya. Emang mungkin jalan lo adanya di situ kan. Ya yang baik-baik aja lah. Ini kita lihat aja lah ya nanti lo ke depannya lo bakal gimana. Kita ikutin aja men, karena ini maunya Allah. Ya. Kalau lo ikutin maunya lo, nggak bisa men. Ini maunya Allah. Karena itu yang selalu gue pegang. Ya mau gue kecelakaan, ya udah alhamdulillah ini maunya Allah. Yang penting Allah ridho sama gue. Bi, lo dengan popularitas dan dengan seperti ini gitu, lo pernah ada ngerasa beban sampai gue kayaknya udah nggak mau lagi lah jadi artis begini, pernah nggak? Men, gue pernah mau bunuh diri men, kalau asal lo tahu. Pernah. SMA gue mau bunuh diri. Kenapa penyebabnya? Gue lagi cabut sekolah tuh seminggu. Gue lagi duduk pagi-pagi di tempat temen gue, di balkon gue duduk sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil dengerin lagu 420 yang Aku Tenang. Emang kalau kata orang-orang itu lagu Aku Tenang ini emang bahaya. Iya. Gue cuma duduk, diem, gak ada HP buat gue dengerin lagu, ngerokok sambil minum kopi, sambil ngeliatin pohon. Ngeliatin pohon. Udah, pohon doang gue liatin. Ngeliatin daun sama angin yang goyang-goyang. Gue mikirnya, jing, gue pengen hidup tenang. Iya. Gue pengen kayak pohon itu. Gue pengen tenang ya, emang kebawa sama angin dan damai gitu. Gue pengen nyatu sama tuh pohon. Sampai saat itu gue pengen bunuh diri. Di situ gue pengen bunuh diri. Lalu gue capek lah. Sampai gue bener-bener desperate. Sampai gue bilang, sampai kapan ya Allah? Sampai kapan gue kayak gini? Itu triggernya apa? Maksudnya yang bikin lo kayak gitu, beban apa yang 7 bikin? tahun itu. 7 tahun itu dan masih lanjut lagi. Karena kan gue nggak tahu ke depannya musibah apa lagi yang gue alamin. Sampai gue bilang, sampai kapan? Gue pengen aja kayak daun itu, gue pengen nyaman, gue pengen hidup tenang, yang emang terombak-ambing sama itu angin. Gue pengen kayak dia, gue pengen kayak pohon ini, tenang, damai. Pengen banget gue waktu itu. Sampai bener kayak, gue pengen mati, gue pengen nyatu sama tuh pohon. Sampai kadang gue kalau naik motor juga, gue ngerasa gue pengen tabrakan deh. Itu dalam diri gue. Iya kepikiran ya sempet ya kayak. Sampai kepikiran gue pengen tabrakan deh. Gue kangen rasa tabrakan. Karena gue crash dan ada satu rasa di mana saat gue crash itu yang gue bikin kangen. Ada satu rasa yang enak gitu. Nah emang gue mungkin psikopat gitu. Iya. Kayak lu lemah tapi kayak damai aja gitu, nggak ada beban itu gitu. Itu dia yang gue pengen. Bener-bener nggak ada beban. Kayak pohon aja men. Wah makin lama makin tinggi dan enak aja gitu dilihatnya. Nah, enak ya. Dia ngasih manfaat dan nggak pernah dia nyakitin orang. Dia selalu ngasih manfaat ke orang dan damai banget tenang hidupnya. Walaupun pada akhirnya dia ditebang habis. Dia ditebangnya habis itu mati. Iya. Sampai gue pengen bunuh diri men. Ini mungkin lu nggak pernah ngomong ke siapa-siapa kali ya? Pernah. Ya mungkin yang kalian lihat di sosial media, ya gue sebagai orang yang have fun, gue sebagai orang yang bodo amat. Gue pada dasarnya gue nggak se-have fun yang kalian lihat gitu. Justru itu mungkin sebagai, ya kalau bisa dikatakan pelarian atau pelampiasan mungkin. Bisa dibilang. Bahaya banget berarti ya? Itu main bahayanya. Gila sih berarti. Emang 7 tahun itu, ya gue ngelihat sih Bi, maksudnya waktu di asrama juga lo kelihatan sebagai orang yang bukan tipe orang yang bukan Abi yang biasa gue lihat di TV atau di mana. Ini orang bener-bener orang yang kayak punya beban dan di sini tuh momen buat lo lepas gitu. Karena lo cukup agak apa ya, bisa dibilang liar juga sih waktu itu. Iya, bisa dibilang manjat masjid. Iya. Naik ke atas masjid. Dan yang paling parah sih kalau misal butikan nonton nih, Bu. Kita tuh pernah cabut apel waktu itu ya pagi-pagi. Yang satu angkat hampir banyak lah, hampir ramean. Kita ngumpet di kolam renang. Habis itu pas ada Pak siapa ya waktu itu ya? Bukan. Yang beli bubur. Enggak, ada pembina 2 lewat kolam renang tuh kita ngumpet di got. Nih got nih. Nah, nih motor di sini enggak lihat. Ini sepanjang got ini tuh anak-anak semua di sini nih. Ngumpet di situ. Itu ada gue enggak ya? Kelas 7 waktu itu. Kelas 7. Gue sama Alta sama Dakom. Oh, gue nggak ada. Gue nggak ada. Berarti gue sama Rakan sama Akbar. Kita mau ke situ Bu. Lihat kan kita tuh emang ahli Bu buat menipu guru-guru. Luar kita biasa ahli memang banget orang sebenarnya. itu. Luar biasa. Lo dan juga lo pernah yang gue inget lo
tangan kiri lo kalau nggak saya pernah Iya, patah gara-gara patah. jatuh dari pohon. Iya, itu pernah. Motivasi lo apa manjat pohon waktu itu? Nggak tahu men, karena lu waktu di lapangan 3 kan waktu itu. Iya. Ada apa pembatas, terus ada satu batang pohon yang turun ke bawah. Karena gue orangnya iseng, gue naik lagi begini, tek, apa patah kan Itu tuh. ranting kan, bukan? Iya ranting, cuma ranting-ranting tebel gitu man. Ah. Jadi pas patah, tek, gue daratnya begini. Dar. Dan gue kesel di situ apa? Orang-orang gak ada yang bantuin gue anjing, sumpah. Lagi lo be. Gue begini, gue diliatin doang, gue bangsat tuh orang-orang kampret. Lagi bego banget. Gue tiba-tiba ngebingung kan, lu kagak ada nih orang kemana kan? Nggak tahu pas gue dapet ini, abis patah tuh, patah kenapa deh? Jatuh dari pohon mana? Oh dari situ, makanya betul balik-balik udah begini di tangannya. Iya. Gak bisa main Ya, futsal. gue itu pengalaman men. Gak bisa apa-apa. Luar biasa. Ada lagi nggak Bi yang lu mau curhatin kali ini biar mungkin masih ada beban yang lu belum lepas yang lu pengen ngomong ke orang-orang. Apa ya? Karena gue sebenarnya selama ini belakangan ini emang udah jarang speak up tentang apa yang gue alamin. Karena gue udah nyaman nih gue di BKS Dawa ini. Jadi gue ngerasa kayak beban gue hilang di sini. Gue ketemu Bang Alfi, ya gue udah ngerasa kayak abang gue sendiri. Jadi gue kayak udah bener-bener plong aja udah. Kayaknya udah jadi rumah lo gitu Iya, ya. di rumah gue. Tapi pikiran-pikiran itu udah mulai jarang datang. Belum jarang datangnya mungkin satu momen dimana kalau misalnya gue lagi sendiri lagi apalah mungkin itu datang tiba-tiba. Oke. Untuk ngobrol sama Abi itu aja dulu. Setelah ini gue akan main rapid test. Gue akan ngasih pilihan ke Abi sama pertanyaan-pertanyaan kemarin udah netizen kasih ke gue untuk gue tanyain ke Abi. Udah gue pilih beberapa. Nanti tinggal nggak usah nyontek dong. Nyontek aja. Lagi lihat nih. Nanti setelah ini Gue tetap gue nggak bisa baca tulisan lu kan. Iyalah, kan tulisan dokter gue. Iya, Bisa baca iya. apotek doang. Iya. Setelah ini Abi akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi tungguin part 3-nya, oke?